Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan sesuai dengan tugas kami yang telah disampaikan oleh kelompok 5, yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Ya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan share konten bagaimana cara menggunakan atau membuat Google Classroom yang bisa kita gunakan. Demikian, bentar ya, sambil nunggu itu kita lihat ke PowerPoint dulu. Baik, kan Ibu. Sudah kelihatan belum? Ada gambarnya, Bu? Pak? Belum ada. Oh Belum, iya tuh. udah Udah muncul belum? muncul. Ya udah Udah ya, muncul. baik. Baik, kepada Ibu yang saya hormati, perlu saya jelaskan dulu barangkali apa itu yang disebut dengan Google Classroom ya. Maka yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa Google Classroom itu sebetulnya apa ya? Sebuah media yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk uh, memanfaatkan teknologi. Ini Google Classroom adalah platform untuk berinteraksi antara pengajar, pendidik dengan murid atau mahasiswa yang saat ini banyak digunakan. Terutama beberapa minggu belakangan ini, sejak pendidikan dilanda oleh virus corona ya. Ini mau tidak mau kita harus bisa menggunakan social distancing atau jaga jarak ya, sehingga pemerintah mewajibkan untuk kepada semua sekolah, bahkan tidak hanya sekolah, termasuk masyarakat juga untuk work at home ya. Itu Bapak dan Ibu. Nah ini otomatis sebagian besar aktivitas belajar mengajar biasanya dikerjakan dengan tatap muka langsung di kelas beralih ke daring. Ini barangkali Google Classroom atau platform yang kemungkinan interaksi yang efektif antara pelajar pengajar lewat kelas online. Artinya Bapak dan Ibu ketika melakukan proses pembelajaran bisa tatap muka online ya, bisa online atau bisa juga dengan menggunakan tugas-tugas. Nah ini barangkali manfaatnya, manfaat menggunakan Google Classroom. Satu, itu bisa berbagi materi pelajaran atau silabus. Dan ibu bisa saja menyampaikan kepada anak-anak ini materi pelajaran matematika yang tadi Pak jelaskan. Kenapa? Karena proses pembelajaran itu kalau di sekolah kan terbatas ya, terbatas karena memang waktu. Kalau saya kebetulan guru matematika itu mengajar hanya satu kali tatap muka ya, itu 4 jam. Kalau matematika 4 jam sampai 5 jam. 4 jam kadang-kadang kalau menjelaskan belum ke anak, belum masing-masing individu, kadang-kadang tidak tersampaikan, sudah habis waktunya. Makanya bisa nanti berbagi materi pelajaran pada waktu selesai ya, bisa besoknya, bisa malamnya. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa memberikan atau mengirimkan tugas. Ketika Bapak dan Ibu misalkan anak eh, belum selesai tugasnya, silakan dikirimkan melalui nanti melalui classroom ya, nanti saya jelaskan. Yang ketiga itu mengadakan ujian atau kuis, bisa. Jadi ketika Bapak dan Ibu memberikan sebuah tugas di rumah
atau ujian. Kalau saya biasanya menggunakan ulangan ya, ulangan ke-1, ulangan kedua itu melalui Google Classroom. Bahkan bisa juga tanya jawab secara interaktif. Bapak dan Ibu bisa melakukan tanya jawab ke anak. Misalkan anak, silakan buka Classroom hari ini jam 4 sore, kalau kamu siap silakan dibuka, nanti tanya jawab. Misalkan gimana, ada yang bisa Bapak sampaikan ketika tadi mengajar tadi, apa ada kekurangan. Kemudian bisa melihat tugas mendatang lewat Google Calendar. Kita bisa dibuat schedule-nya ya. Itu bisa dibuat di sini. Ini manfaat menggunakan Google Classroom. Berikutnya barangkali Google Classroom merupakan bagian dari Google Sheet ya, dan terhubung ke fitur-fitur yang dimilikinya. Sehingga pengguna juga mendapatkan akses ke Google Drive. Artinya Bapak dan Ibu ketika membuka Classroom itu bisa nanti asal Bapak Ibu save ya, nanti di save-nya di Google Drive yang ini. Atau bisa ke kalender, bisa Jamboard, bisa form ya, bisa Housemeets, bisa Docs, bisa Sheet, bisa Slide, dan juga Gmail. Bisa semua. Aplikasi Google Classroom Bapak dan Ibu kalau anak bisa mau diunduh boleh. Aplikasi Classroom bisa diunduh lewat smartphone di App Store atau di Play Store. Tapi kalau saya sarankan nggak usah nggak usah di download lagi ya. Cukup anak-anak itu masuk sign in, ketik di browsing ya, di Google Classroom, lalu akan muncul. Nanti tinggal masuk data gabung atau tidak. Nah, jika menggunakan komputer bisa langsung tadi ya. Itu sedikit nanti sebelum nanti kita ke praktek langsung ke cara menggunakannya. Nah, ini yang berikutnya adalah bagaimana cara login Google Classroom. Nah, untuk masuk ke atau sign in ke Google Classroom bisa nanti akses lewat perambahan di PC Anda. Bisa nanti tinggal klik starter ya, surunnya Google yang ingin digunakan, Google Classroom, lalu klik tanda plus pojok kanan, lalu ada dua pilihan, apa join class dan create class, atau join class atau buat kelas. Jika Anda bermaksud gabung satu kelas, silakan kelas, masukkan 7 kelas. Barangkali ini paparan yang singkat, tetapi nanti saya akan menjelaskan praktek langsung ya yang akan kita sampaikan. Ini bagaimana menggunakan Google Classroom? Kita akan coba langsung praktek ya. Bentar. Kita akan mencoba lihat bagaimana cara menggunakan Google langsung praktek. Bentar ya, ada teknis. Kita akan coba masuk ya. Bentar.
Nah ini Bapak dan Ibu, langkah yang pertama Bapak dan Ibu, anak bisa masuk ya langsung ke Google ini, browsing, tinggal ketik Classroom atau Google ya. Kalau saya kebetulan udah ada ini, nah, ini boleh lah, ini Google Classroom, lalu enter. Nah ini nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah ini kebetulan saya sudah ada warna Ibu. Nah, saya sudah membuat Google Class ya, Classroom ya. Tapi kalau Bapak dan Ibunya belum ada, maka langkahnya adalah langkah yang pertama ini tinggal itu biasanya nanti ada di sync ini sini. Nah ini lihat. Ini. Nah ini kebetulan saya menggunakan browsernya di akun saya ya, jadi langsung muncul ininya. Nah ini sebetulnya banyak ini ada akunnya. Nah ini kalau mau buat yang baru, kalau Ibu sudah ada, kalau sudah ada tinggal tambahan aja plus ya. Nah ini gabung kelas atau buat kelas. Misalkan kita buat kelas, lanjutkan. Lanjutkan. Nah ini langkah yang pertama. Boleh begini, kalau saya kebetulan ini sudah ada, maka cobalah kita awal lagi supaya benar-benar jelas ya menggunakan Google Classroom. Jangan ini, kita masuk ke Google Drive saja dulu Pak Ibunya. Ini kalau sudah jadi kayak begini. Tapi misalkan Ibu pemula belum sama sekali, boleh ketik aja nih Google Drive. Nah, ini enter. My Drive di sini nanti ada. Nah, ini. Kebetulan saya sudah ada buat My Drive-nya ya, sudah langsung akun ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu belum punya Google Drive, ya bisa nanti buat masukin. Nah ini kenapa membuatnya di Google Drive saya, jadi supaya nanti Bapak dan Ibu itu bisa ke save ya, bisa ke save nanti di aplikasi dan Ibu. Nah langkah yang pertama adalah klik yang sebelah kiri ini yang plus. Nah ini banyak nih, ada Google Dokumen, ada Google State dan lain. Kita klik lainnya. Nah ini ada Google Form, ada ini banyak. Kalau belum ya Google Classroom juga bisa sih, nanti ada. Sebentar. Nah ini banyak. Google Classroom. Nah kebetulan saya masih belum ada, coba hubungan aplikasinya. Kita buat, cari. Google. Coba lihat. Ini banyak ya, ada Google Classroom. Ini bisa, kebetulan nggak ada ya, nggak muncul Classroom. Ini ada nggak? Kalau di sini nggak ada, bisalah langsung sini
ini biasanya masuk ada di Google Classroom, Google Form. Nah, ini kalau nggak ada bisa lah di sini yang banyak nih. Nah ini aplikasi Google, jadi yang banyak. Ini ada Google. Nah ini klik aja yang ini, Google Classroom. Nanti akan muncul. Nah ini. Nah kebetulan tadi yang sudah saya sampaikan dari awal, bahwa ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki Classroom, maka akan ada di sini. Nah, kalau belum, maka tentu masih kosong ya, kayak begini. Maka yang pertama adalah tinggal Bapak dan Ibu klik yang ini, yang plus. Nah ini buat, ada gabung. Kalau gabung kelas berarti otomatis Bapak dan Ibu nanti gabung ya, sudah ada kelasnya. Tapi kalau belum, buat kelas saja. Nah ini buat kelas, lanjutkan. Ini misalkan biasanya saya kasih nama sekolah ya, MTSN 11 Cirebon. Kemudian ini biasanya kelas 9F misalkan, mata pelajaran matematika ruang. Ini boleh dikosongkan juga boleh, nggak mesti semua diisi, langsung membuat nanti ketika membuat akan muncul. Nah ini Bapak dan Ibu, ini ya. Nah ini yang kita buat awal tadi. Ini gambarnya ini. Cuman kadang-kadang kan kalau hanya gambar biasa, anak-anak nggak tertarik ya. Makanya boleh Bapak dan Ibu diganti ini temanya ya. Bagaimana cara mengganti temanya? Di sini. Nah, diklik yang paling kanan, pilih tema. Nah, temanya bebas, ini mau gambar apa aja yang seneng Ibu. Ini banyak sekali gambarnya. Mau gambar yang ini, mau yang ini. Boleh gambar yang mana lah misalkan. Bisa aja mana aja gambarnya. Arts, mau yang kalau mat misalkan yang ini juga bisa. Pilih tema kelas. Bisa gambarnya ya, Wan Ibu ya. Tuh di matematik boleh. Tapi kalau mau pilih yang itu, saya model foto ya boleh, supaya ketarik anaknya. Dipilih dari komputer. Kemudian ambil foto mana, misalkan yang Ibu Bata Ibu sukai. Misalkan inilah, ini masuk enggak? Biasanya kalau ada gambar-gambar yang kecil, ada gambar yang besar. Kalau yang kecil maka tidak akan masuk. Ini tema kelas. Nah itu nanti gambarnya semacam ini. Nah ini ketika sudah jadi ya. Oh, Pak Ilyas, Ya gimana Bu? sudah bisa bertanya? Oh boleh Bu, silakan Bu. Sebenarnya sih gimana? Iya, ini kalau kita kan sudah punya classroom-nya nih ya, akan tetapi untuk penyampaian ke siswa itu bagaimana ya Pak? Apa dengan memberikan alamat link atau bagaimana? Oh iya, baik Bu, makasih Bu. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ule ya nanti.
Nah, Ibu kalau mau menyampaikan ke anak, kan ini udah kelasnya kayak gini nih. Nah, Ibu tinggal klik yang Ya. ini. Nah, ini klik yang ini. Nah, ini yang ke anaknya. Mm. Anak-anak, nanti kamu masuk Oh. ke ini ya. Nah, ini klik aja. Nanti di-share aja. Bisa Ctrl C gitu. Bisa nanti kemana taruh ini di ini atau di mana ya. Nah, itu bisa. Nanti di sini taruh misalkan Ctrl V. Nah, ini boleh sementara itu dulu simpen. Nah, ini jadi yang dibagikan ke anak tuh ini bisa melalui share melalui WA juga bisa. Anak-anak nanti Hmm. masuk ya, gabung ke kelas ini ya. Ini kodenya Bu. Nah, ini Untuk anaknya berarti tinggal klik login itu aja langsung. anak tadi masuk ke Google Classroom Bu, masuk ke Google Mm-mm. Classroom, udah sign in, nanti kan Mm-mm. muncul kayak tadi yang di awal tuh, apa gabung, Ya. apa apa buat yang baru itu. Nah, kalau gabung Mm-mm. tadi ibu masukkan nih, gabung kodenya yang ini ya gitu, masukkan tuh Mm-mm. 06A5N6I, baru nanti akan muncul. Nah, ini contoh kayak tadi misalkan, sebentar. Itu jadi Bu ya, jadi kalau Iya, iya. Terima kasih, Pak Ilyas. oh ya, makasih sama-sama Bu. Ya. Ada lagi nggak Bu yang mau tanyakan Bu? Untuk sementara itu aja dulu ya. Oh, yang cara anu gabung ya. Baik, terima kasih. Iya. Saya lanjutkan ya Bu ya. Jadi nanti Ya, siap. setelah membuat ini kan jadi nih. Nah, ini kan nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan tugas kelas. Nah, ini anggotanya siapa-siapa kelihatan. Nanti anak banyak di sini nanti nih Bu. Bisa diundang nanti anak yang masuk siapa, nilainya juga berapa, ada semua nanti di sini. Nah, ini tugas kelas itu Bapak Ibu bisa membuat langsung di sini, bisa kuis ya, bisa tugas apa di sini, misalkan tugas apa, buat soalnya di sini juga bisa, tambahkan lampiran di sini nanti bisa ada ngambil dari situ, dari Google Drive atau link dari file di YouTube. Misalkan coba buat resume dari video di bawah ini. Nah, ini misalkan. Tinggal Ibu mau lihat sini. Nah, linknya apa, filenya. YouTube misalkan, ya boleh sini. Tinggal klik di sini aja nanti URL-nya ya, itunya. Nah, itu. Misalkan video eh, pembelajaran Pitagoras misalkan. Masih gagal. Misalkan ya, nanti disambungkan nanti ke sini. Nah, itu banyak. Nah, ini bisa video pembelajaran matematika. Misalkan dicari di sini. Nah, misalkan ini nih, Ibu tambahkan. Nah, anak suruh buat resume dari ini ya. Kalau sudah, tinggal nanti kan ini sudah nih dikumpulkan berkelompok misalkan. Nah, kan ini udah nih Ibu ya. Tinggal klik tugaskan saja. Nah, ini nanti ada sudah di sini. Tuh di posting. Nah, ini anaknya. Ini tugas kalau membuat video. Bisa membuatkan tugas kuis mata apa bahasa Arab langsung sini juga bisa Ibu, judulnya sini. Misalkan. Nah, tinggal nanti Oh iya, pas banget tuh Pak. Saya kan mapel bahasa Arab. Jadi hmm,
Kalau misalkan tugas bahasa Arab dengan pengetikan ulang itu bisa nggak, Pak? Bisa Bu, tinggal nanti klik ini blank ini ya, yang ini nih Bu. Nah sama, misalkan Oh, uh, seperti Google Form ya tampilannya ya, Pak? iya memang ini Google Form Bu, tapi memang ini Google Form yang menyatu di Oh, Google Classroom Bu. Jadi langsung. Kalau oh di gitu. Google Form kan Bu, Ibu bisa kembali lagi ya, tapi ini kan enggak, ini langsung adanya di Google Classroom. Jadi Ibu bisa apa? Bisa langsung di Google Classroom ini. Nah, ini misalkan ketik bahasa apa? Bahasa Arab. Ulangan ya Bu ya. Misalkan ulangan bahasa Arab ke satu misalkan. Nah ini sama kayak di itu, kayak di apa, kayak di Google Form persis lah. Nah itu, Iya. ini misalkan Ctrl C ini sama aja lah misalkan. Nah, ini pertanyaan misalkan nama ya, nama dulu, nama, jawaban singkat udah, kuis udah, dan seterusnya Bu. udah Iya. udah semua misalkan lah ini, misalkan kalau bahasa Arab Ibu nanti bisa download ya, tinggal diganti di sininya yang di paling bawah tuh Bu, langsung klik bahasa Arab, nanti ada pilihan bahasanya kan. Nah ini tinggal diklik, nanti dia akan berubah bahasa Arab nanti, misalkan maknanya ya. Kalau saya kan guru matematika Bu, jadi masih belum paham Iya. nanti pengetikannya. Nanti Ibu bisa nanti di sini ya Bu ya, klik dirubah bahasa Arabnya. Nah, ini di sini pilihannya, nanti dia akan berubah nanti di bahasa Arab. Nanti langsung bahasa Arab semua rubahnya. Tinggal udah langsung kirim nanti sini. Ini juga nanti kalau mau di emailkan emailkan. Nah ini kalau mau perpendek ya perpendek. Nah, ini kalau link udah saya jelaskan, ini bisa cepat gampang ya. Boleh disalin. Udah sebentar. Sebetulnya sama kayak Google Form, cuman ini beradanya di ini ya. Iya. Klik, udah, udah ya, kirim aja. Masukkan kalau mau email, kasih email ibunya. Nah, udah. Nah itu kalau seandainya ibu langsung tugasnya di Google Form yang ini ya, itu tinggal nanti tambahkan saja. Oke, kemudian tadi kan sudah ada nih anak lihat videonya di sini. Bisa juga dengan tuan ibu, bisa anggotanya bisa dicek nanti siswanya berapa, anaknya siapa siapa. Di sini ada nanti lihat. Termasuk nilai juga nanti ada. Nah, contoh kalau saya Bu, ini Bapak dan Ibu hebat ya. Saya sudah ada misalkan kelas 7E F. Nah ini tinggal posting anak-anak, hari ini ada ulangan ya, silakan masuk link ini. Nah ini anak-anak sudah jawab, maaf Pak saya ngerjainnya terlambat Pak, soalnya kuotanya habis. Ya nggak apa-apa lah, ini tugasnya. Ini udah banyak. Kita pengen melihat eh, anaknya ya, tugas kelas anggotanya kita sudah berapa, coba lihat. Nah ini sudah banyak, ada Hadi, ada Yona, namanya juga mungkin anak pakainya Vega ya, Pandu, ada banyak nih. Sudah banyak ini anak-anaknya. Nah anak-anak ini abang ibu bisa dimanfaatkan oleh kita, bisa dilihat ya. Contoh ketika ada anak-anak yang bandel, yang misalkan ngomongnya nggak macem-macem, yang nggak komitmen, ini bisa tindakan di sini. Tinggal klik tindakan. Nah ini tindakannya apa nih? Bisa dikirim email,
bisa keluarkan, bisa jangan tampilkan, tinggal klik aja. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang punya persoalan dengan anak ya, gitu. Halo, Bapak Ibu Hmm. bisa kedengaran nggak suara saya, Bapak Ibu? Iya, iya, kedengaran, Pak. Oke, nah itu nilai juga nanti sudah ada kelihatan di sini nilainya. Nilainya berapa? Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kalau sudah ada fotonya tuh dia akan seneng. Wah ini ada anak-anak, ada saya nih, ada saya nih. Iya, Nah, ini tertarik ya, kelihatan. Pak. Nah ini yang disampaikan ke anak tuh kodenya ini ya Bu. Nah ini Iya. bisa Hmm. juga nanti uh, misalkan mau memposting apa ibu-ibu, mau memposting mau apa. Nah itu barangkali Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu hebat, uh, karena mungkin waktu uh, barangkali untuk pemanfaatan Google Classroom sampai di sini. Mudah-mudahan uh, ada manfaatnya dan apabila ada kekurangan Iya. mohon dimaafkan dan barangkali mau menjelaskan silakan dari Abdullah atau dari Pak Zainal atau Bu Jahwa atau dari Pak Abdullah. Pak Abdullah silakan barangkali mau menanyakan. Oke, ada yang menanyakan Bapak dan Ibu? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Terima kasih. Baik, kalau cukup Ya. saya akhiri sampai di sini dan sekali lagi maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu Waalaikumsalam bisa warahmatullahi isi wabarakatuh. presensi ya, nanti di chat sudah ada itu. Sudah dari presensinya. Oh iya, Pak. Yang diisi absensinya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih. Akhirul kalam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.